legalisir cap basah, jadi yang biru atau merah di scan itu nggak apa-apa dengan scan yang berwarna. Nah, ini untuk surat kesehatan tadi sudah dijelaskan, wajib dokter yang mengalami NIP menggunakan memiliki NIP, maaf. Jadi dokternya kalau bisa yang memiliki NIP. Kalau tidak bisa ya mudah-mudahan nggak ada pesaingnya di formasinya, jadi masih bisa dimaafkan. Tapi kalau untuk formasi yang memang itu padat, ramai, kalau bisa sih udah ikuti ketentuan aja. Jadi kalau memang disyaratkan harus memiliki NIP ya nggak apa-apa. Kalau misalkan SIP, dokternya ada SIP, diminta lagi aja ke ini. Tahun kemarin juga banyak, jadi kita minta kepada teman-teman pelamar itu ke pihak rumah sakit atau kliniknya, minta dokter penanggung jawabnya nanti dituliskan NIP-nya, terus namanya itu boleh nggak ada masalah. Untuk pojok kanan atas nama kabupaten, nah itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Surat lamaran diisi unit kerja itu lihat aja UO mana, UO Kemhan, darat, laut, udara, itu saja. Jadi sesuai yang ada di pengumuman. Jadi kalau harusnya kalau tahun kemarin itu kita pisah per satuan kerja, tapi kalau yang sekarang itu cukup UO-nya saja. Domisili berbeda dengan alamat KTP. Nah, ini sama, boleh di mana aja tes, sesuai KTP boleh, nggak sesuai juga nggak apa-apa. Lanjut, ini kalau ke lewat-lewat mohon maaf. Jelaskan poin ketiga untuk upload surat pernyataan. Untuk surat pernyataan itu kan ada pernyataan 11 poin. Nah, 11 poin itu yang diupload. Kalau misalkan di situ ada lampirannya, ada SKCK, ya dimasukkan saja di situ di halaman kedua setelah surat pernyataan. Jangan lupa surat pernyataannya wajib bermaterai. KTP asal Bandung, lampirkan surat domisili nggak usah. Ini sudah, boleh tes dari mana aja. Cari dokter bernip selagi itu unit kesehatan pemerintah harusnya mudah ya. Tapi kita juga lagi koordinasi nih untuk bisakah untuk dokter yang tidak memiliki NIP. Tapi karena ini belum jelas, sesuai dengan ketentuan pengumuman wajib memiliki NIP, jadi ya kita ikuti aja dulu. Untuk dokter yang tidak memiliki NIP hanya SIP, tapi seharusnya untuk unit kesehatan pemerintah ya pasti ada dokter yang memiliki NIP di sana. Lulusan SMA klasif nilai rapot atau gimana? Bukan, untuk SMA klasif nilai yang di belakang ijazah. Jadi di depannya ijazah, di belakangnya ada klasif nilai. Atau kalau misalkan yang pendidikan Islam di pesantren ada terakhir nilai berikut bahasa Arab dan teman-temannya, itu boleh, nggak apa-apa, yang penting dimasukkan. Tapi harusnya kalau yang ijazah sama aja ya, yang ijazah umumnya itu harusnya sama aja. Tapi kalau nggak ada, pokoknya setelah lagi terakhir nilai dipisah. Kasau, langsung kasau, kalau tahanan kasau. Ya, sesuai ketentuan pengumuman untuk alamat yang ditujukan pada surat lamaran. Jadi kalau surat lamarannya itu ngelamar untuk angkatan udara, itu langsung kasau UP siapa gitu. Pokoknya sesuai yang ada di ketentuan surat pengumuman. Jadi saya sambil nyontek juga. Angkatan udara Kasau, UP Kadismin Persau. Oke,
untuk yang kasau. Jadi mau ditulis Menteri Pertahanan, bawahnya kasau boleh, tapi langsung kasau UP Kadis Mintersau. Lanjut. Jabatan pemula kataloger, apakah materinya sama instansi lainnya? Sama Kak. Untuk formasi jabatan itu bank soalnya sama, nanti mau di instansi manapun itu sama. Tapi ini kan sistem BKN, kita kurang tahu juga. Tapi harusnya selagi formasinya sama, itu soalnya masih satu bank soal. Jadi ada kode jabatan. Jadi soal itu tergantung dengan kode jabatannya. Terus D3 keuangan perbankan, daftar D3 keuangan. Lihat di prodi sama jurusan nih Kak. Kalau masih sama-sama D3 keuangan masih boleh harusnya. Tapi kalau misalkan nanti nggak boleh, karena verifikator kita kurang lebih ada 60 orang tersebar di setiap masing-masing unit organisasi. Setahu saya sih masih satu rumput nih, D3 keuangan sama D3 keuangan perbankan. Terus Rebu Kuaci, KTP non Jakarta, domisilinya sesuai KTP aja, atau yang sekarang tinggal juga nggak apa-apa, sama aja. Surat pernyataan 11 poin. Nah, surat pernyataan nggak ada ketentuan, mau di print boleh, mau ditulis tangan boleh. Tapi untuk surat pernyataan saran saya ya di print aja, jadi diketik ulang atau ya di download, diketik ulang gitulah, sama sesuai dengan formatnya. Kalau bisa sesuai dengan formatnya lah, jangan ada kata-kata tambahan atau ngurang-ngurangin katanya. Jadi sesuai dengan kata-kata yang ada di fotonya. Terus lagi diisi nama kita, di print, dikasih materai 10.000, jangan lupa 10.000. Terus ditandatangani, karena di sana ada keterangan 10.000 ya. Takutnya ada verifikator yang ini nggak sesuai dengan ketentuan. Terus surat lamaran ditulis semua kecuali yang non Papua dan disabilitas. Semua poinnya kan diberikan setelah lulus SKD. Ya, surat lamaran nanti selesai lulus SKD. Ada masing-masing UO yang ketika mau SKB itu diminta juga berkasnya. Tapi ya siap-siapnya ketika Anda lulus SKD itu sudah siaplah semua berkasnya. Tapi ini untuk kami yang pusatnya itu setelah semua selesai dan proses pemberkasan. Tapi tiap masing-masing unit organisasi itu punya kebijakan lagi di bawahnya, mungkin mereka mau memeriksa berkasnya itu diperbolehkan. Upload transkrip nilai SMK ya sudah ada. Terus pokoknya transkrip itu tadi SMA jangan lupa di belakang nilai. SKCK diupload di awal, pemberkasan akhir. SKCK baiknya diupload dari awal, digabung dengan surat pernyataan. Kalau terlanjur udah diupload pun itu nggak jadi masalah, itu tidak nggak jadi TMS, itu tidak memenuhi syarat. Tapi baiknya tetap diupload, digabung dengan surat pernyataan. RSPAD bisa di Padang nggak? RSU pokoknya lokasi itu ada di masing-masing data yang sudah kita upload, itu ada lokasi penempatannya di mana. Dan untuk tahun ini hampir seluruh kementerian itu para ASN CPNS harus siap ditempatkan dari mana aja. Terus kalau nggak mau dipindahkan misalkan di daerah tertentu, ya itu ada sanksinya untuk Kementerian Pertahanan. Dan pernyataan diketik, di print.
akreditasi C saat tahun lulus nggak bisa. Jadi akreditasi harus sesuai dengan tahun ijazah lulusnya. Jadi kalau itu harus B yang sekarang, dan IPK-nya minimal 2,75. 2,75 masuk nggak? Masuk. Tinggi badan kurang, mohon maaf, untuk tinggi badan itu kan dicantumkan, jadi kita ada ketentuannya. Tinggi badan kalau bisa ya, karena nanti ketika SKB tes kesehatan itu diukur lagi tinggi badannya. Kalau kurang dari ketentuan itu nggak bisa lulus. SMK sederajat bisa lah, mau jurusan akuntansi, perpajakan, SMK apalagi sih, perkantoran, penjualan, bisnis, apa itu pokoknya boleh, pariwisata pun boleh. Surat lamaran RTW boleh, mau lengkap juga boleh. Lulusan S1 ilmu administrasi, ya pokoknya administrasi boleh. Ini mohon maaf nih udah makin banyak yang chat, jadi kelewat-lewat, mohon maaf. Puskesmas surat kesehatannya boleh sebisa mungkin. Dokternya nih, ini harus sampai berulang-ulang. Jasnya belum keluar, pakai SKL nggak bisa Kak, mohon maaf, karena di kami harus diperiksa nomor ijazahnya, terus diperiksa keaslian ijazahnya. SKL tidak bisa, mohon maaf. Kalau yang nggak kebaca nanti boleh diketik lagi aja ya, barangkali di selanjutnya bisa kebaca. Yang terhormat boleh, mau tambah YTH boleh, mau sesuai ketentuan pengumuman aja boleh. Jurusan yang diminta harus sama persis, ya kalau bisa sama persis. Kalau nggak bisa ya yang masih satu rumpun, yang mirip-mirip dikit lah. Nggak mirip sih, masih satu rumpun gitu. Administrasi negara, administrasi bla bla bla, pokoknya administrasi teman-teman. Raport, bukan raport Kak, ini harusnya nilai ijazah tadi. Berkas asli dikirim nggak perlu Kak, jadi berkas asli tidak perlu dikirim ke Darat, Laut, Udara atau Kementerian Pertahanan, nggak perlu, hanya melalui online aja. Berkasnya nanti ketika sudah dinyatakan lulus. SKCK diupload di web, ya diupload aja, lebih baiknya diupload digabung dengan surat pernyataan. Kalau sudah diupload atau yang sudah submit belum diupload nggak apa-apa juga. Hasil rapat verifikator kemarin tidak menentukan itu, jadi ditolak gitu. Swap foto kamera depan boleh, sewa foto itu untuk akun SSCN ya. Boleh. Jobdesk kataloger itu kayaknya di Jakarta di Mabes TNI AU. Stempel basah surat sehat, ya stempel basah ya, kalau surat sehat pasti ada stempel, jangan cuma fotokopian yang gitu aja, jadi harus ada stempel dokter NIP-nya gitu. Unit kerja diisi apa? Masing-masing UO, Darat, Laut, Udara, Kementerian Pertahanan, masing-masing yang ada di sesuai ketentuan lamaran. Gak terasa udah setengah jam. Oke, masih kita lanjut, kita 1 jam. Sebetulnya sih kita fleksibel karena ini makin banyak yang bertanya, dan kita pun memang inginnya sih semua pelamar di seleksi administrasi ini yang memang lengkap ya kita luluskan, supaya memang bisa bersaing secara fair gitu ya di SKD. Ini geraknya cepet banget nih, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan bisa diketik lagi yang nggak terbaca. SKCK ya, SKCK itu Polres ya, Polres setempat atau pada domisili boleh, yang penting di Polres. Saat lulus akreditasinya C, sekarang sudah B, nggak bisa. Jadi akreditasi B saat tahun kita lulus. Jadi bukan akreditasi terbaru, karena dia update, barangkali akreditasi terbarunya dia jadi bagus, jadi A gitu. Jadi tapi yang sekarang yang kita gunakan adalah saat tahun lulus.
penilaian gigi ya, nanti ketika SKB itu ada tes kesehatan ya, mudah-mudahan lulus lah. Itu di seleksi kedua di SKB. Sekarang SKD dulu, pengetahuan dasar dulu. SKB ketika nanti ada giginya, misalkan gigi bolong, itu ada pengurangan poin nilai, atau mata minus kurangin poin sekian. Jadi itu udah ada ketentuan-ketentuannya, sudah ada penilaiannya sendiri-sendiri. Jadi nggak apa-apa, boleh ikut, tapi hanya pengurangan poin. Mudah-mudahan kalau nilai kita lari jasmaninya bagus, walaupun giginya bolong 3 gitu masih maklum. Tapi kalau giginya habis mungkin minusnya banyak gitu ya. Tesnya di mana? Tesnya hampir di seluruh provinsi ada lokasi tes kita. Sesuai yang sudah kita upload di SSCN aja, SSCASN, yang selagi teman-teman bisa pilih lokasinya, itu berarti kita akan menyelenggarakan seleksi di daerah itu gitu. Jadi lihat aja di sana ada lokasinya. Kalau misalkan nggak ada, misalkan Bogor itu nggak ada, kita nggak ada di Bogor. Jadi Jakarta, terus Bandung, Makassar, Papua itu ada. Jadi tinggal lihat aja list kita ada nggak. Iya. 544 orang mau gabung, mau jelasin baca. Kita udah 35 menit, masih 25 menit. Syarat lamaran poin 2, daftar riwayat hidup, format baku. Oh iya, daftar riwayat hidup ini nggak apa-apa lah, ini belakangan. Harusnya ada daftar riwayat hidup. Nanti kita tambahkan juga deh di website formatnya. Tapi itu tidak dilampirkan pun nggak apa-apa, belakangan aja. SKCK-nya digabung di pernyataan, surat pernyataan. Itu kan gede, itu 1 mega, jadi bisa digabung di situ. Sistem informasi satu komputer bisa, satu komputer itu ada rumpunnya banyak. D3 desain grafis pun masih boleh lah. Tapi yang umum lah itu satu komputer berarti teknik informatika, sistem informatika, sistem informasi, manajemen informatika, boleh itu satu rumpun. Surat lamaran ditulis tangan, jelas. Ini banyak juga yang kita lihat yang sudah di TMS kan, kurang lebih 25 orang sampai hari ini yang sudah di TMS kan. Mungkin salah satunya ada juga teman-teman yang live di sini, jadi sudah ditolak TMS. Rata-rata sih memang akreditasi dan surat lamaran, jadi ada juga yang IPK-nya di bawah standar. Akreditasi lulusan SMA, iya kalau SMA boleh dilampirkan, boleh nggak. SMA itu ban SM, kalau mau dilampirkan ada ban SM, sekolah menengah, Badan Akreditasi Nasional, sekolah menengah gitu. Unit kerja ya, unit kerja TNU-nya aja, TNI ada, TNI AL, TNI AU, Kemhan. Harusnya sih memang lengkap sampai unit terkecilnya seperti di, tapi ini nggak di ada di lokasi penempatan, jadi UO-nya aja. Terus nilai di belakang ijazah bener 100. Terus mana lagi? Surat keterangan sehat, tanda tangani dokter ber-NRP. Mohon maaf Kak, untuk sistem SSCN-nya mewajibkan sistem nanti ketika dokter memiliki NIP bukan NRP, jadi bisa dinego lah ketika kita bikin minta dokter yang memiliki NIP. Kecuali memang nanti kakak itu orang satu-satunya yang ngelamar, terus dokternya nggak ada NIP-nya. Nanti kalau memang cuma satu-satunya ya nggak apa-apa, kita maklumi. Tapi ketika saingannya banyak kan udah di drop duluan, sayang. Kalau gugur dari awal kayaknya sayang, sesuatu belum sempat kita ikut tes bareng-bareng pakai sistem, tapi sudah C 5 bulan kemudian berubah. Ya pokoknya akreditasi saat tahun kelulusan yang ada di ijazah.
harus sesuai. Sebentar, ada juga nih yang lewat chat. Oke, untuk Papua, ya untuk Papua ada keterangan akta kelahiran. Untuk akta kelahiran itu hanya untuk yang Papua kalau yang diupload sekarang. Kalau nantinya semua dikirimkan akta kelahiran, tapi kalau yang sekarang hanya untuk putra putri Papua aja. Jadi putra putri Papua diupload, berikut keterangan kepala suku, terus KTP orang tua, itu udah masing-masing kolomnya ada form uploadnya sendiri-sendiri. Surat pernyataan, nah ini mungkin baru gabung nih. Surat pernyataan ketik aja, di print, kasih materai biar terbaca. Buta warna bisa daftar kategori buta warna, saya kurang tahu nih. Ini nanti kan itu di TNI AU yang membutuhkan, dan itu ada penilaiannya di tes kesehatan, ada poin-poinnya. Untuk buta warna kayaknya lumayan besar untuk poin pengurangannya. Ya mudah-mudahan kalau nilai yang lain masih bagus walaupun dikurangi. Kampus C, prodinya D, boleh, yang penting prodi, yang penting program apa sih diploma, program jurusan, ya akreditasi jurusan atau prodi lah yang B, minimal B. Kalau kampusnya C boleh, nggak apa-apa kampus mah. Kalau tahun lalu sih kita memang kampusnya juga harus B, tapi yang sekarang yang penting prodinya. Informasi dosen, apakah tes kesehatan sama semua jabatan, alokasi formasi yang kita buka itu mewajibkan tesnya sama semua. Tes kesehatan sama semua, tes jasmani semua, lari semua. Tergantung nanti panitia tahun ini untuk tes kesehatannya apa aja, karena di masa pandemi seperti ini mungkin ada perubahan, karena sampai saat ini masih belum ada keterangan resminya untuk seleksi kesehatan yang akan dilaksanakan, masih melihat dari situasi kondisi terkini. Varises ambeien, nah ini itu tadi, semua penyakit ada pengurangan poin. Jadi kalau kita misalkan larinya bagus atau kesehatannya bagus, gigi bagus, tapi ada ambeien, nah itu nanti ada poin-poinnya sendiri, ada penilaiannya sendiri. Gigi ompong ya ngurangi nilai yang pasti. Jurusan keuangan, ya pokoknya jurusan selagi masih satu rumpun masih bisa, tapi kalau udah kejauhan nggak bisa. Contohnya begini, D3 komputerisasi akuntansi. Nah yang dipakai itu D3 komputer sebetulnya, D3 komputer akuntansi. Kalau cuma D3 akuntansi itu nggak bisa. Tapi kalau jabatan yang dibutuhkan adalah D3 akuntansi, nah untuk teman-teman yang D3 komputer akuntansi itu masih bisa begitu. Cari yang satu rumpun. Template lamaran kok yang ada apa ini, aduh kelewat. Template lamarannya sudah ada, jadi mohon disesuaikan aja, ditulis tangan. Surat bebas narkobanya nanti belakangan aja. Mau udah ada sekarang, alhamdulillah lebih baik. PPK tidak ada, ya tidak ada. Kementerian Pertahanan nggak buka P3K. Kita sudah mengusulkan, tapi kita tidak di ACC dari Kementerian PAN-nya, jadi kita hanya membuka lowongan CPNS saja. Kataloger mau daftar silahkan, mau daftar ke gigi bolong, tetap nanti tes kesehatan ada penilaiannya, nggak sistem gugur, tenang. Untuk SKB kesehatan itu nggak sistem gugur, kecuali memang yang penyakit kronik gitu ya, yang bahkan ini sudah ada ketentuannya gitu, nggak bisa diangkat PNS. Kalau jantung pun, kalau jantung ringan masih nggak apa-apa, karena nanti ada mekanisme pemeriksaannya. Surat kewaspadaan kesehatan, nah ini nanti ada tim kesehatannya kah yang periksa, jadi ada tim khusus sendiri yang memeriksa apa yang diwaspadai gitu. Pernyataan tulis tangan boleh, mau tulis tangan boleh, mau diketik boleh, diketik aja lah biar rapi. Kalau surat
pernyataan. Surat pernyataan baiknya diketik, tempel materai, tanda tangan. Tintanya apa ya? Tinta hitam. Saya sudah submit salah file yang di-upload. Ini memang apa ya, kesalahan sendiri nih. Jadi untuk ketelitian ini fatal nih, karena ketika sudah submit, sudah kirim, itu nggak bisa lagi diperbaiki dan otomatis sudah masuk ke kita. Ada juga kemarin laporan dari tim verifikator itu yang surat pernyataan itu isinya surat lamaran juga, jadi double surat lamaran, yang pernyataannya nggak ada. Itu otomatis sudah TMS atau tukar tempatnya, itu juga bisa menyebabkan ditolak. Akreditasi saat tahun lulus yang ada di ijazah. Lulusan SKD ya, untuk ini sudah ada peraturan Menteri Pan-RB-nya yang diambil tiga peringkat terbaik. Misalkan dibutuhkan 1 dosen, jadi nanti ranking 3 terbaik di formasi dosen itu ya dia akan maju ke babak selanjutnya, tapi dengan syarat 3-3-nya lolos passing grade. Jadi setelah dia lolos passing grade 3 orang itu, kalau lolos passing grade ada 5 orang, ternyata alokasinya 1, cuma 3 yang maju ke babak selanjutnya. SKCK bagaimana? SKCK diupload boleh digabung dengan surat pernyataan, tapi kalau sudah terlanjur disubmit pun nggak mengapa karena itu tidak menyebabkan TMS. Demikian hasil rapat koordinasi verifikator dengan para UO dan pusat kemarin. Salah upload selfie. Kalau foto selfie sih ini nggak kirim ke kita. Fotonya itu yang harus background merah, tapi yang diupload foto swafoto itu nggak bisa. Itu udah fatal, nggak bisa ditolerir karena harus background merah. SKCK ya, SKCK dilampirkan di pengumuman di pernyataan. Tapi kalau ya pokoknya sebisa mungkin dilengkapi aja lah, sebisa mungkin dilengkapi. Ijazah muka aja, ya depannya aja yang ada tulisan ijazah. Kalau yang punya, kalau tahun dulu itu ada yang ijazah terus lagi surat keterangan lulus gitu ya, pokoknya yang ada tulisan ijazah. Pakai behel nggak apa-apa. Tahun kemarin banyak juga yang CPNS pakai behel, karena memang nanti diperiksa juga, tes kesehatan itu memeriksa seluruh rangkaian giginya, apakah kawatnya itu berpengaruh atau gimana, nanti ada penilaiannya sendiri oleh tim kesehatan yang berwenang. Scan-nya ada labelnya, nggak apa-apa selagi masih jelas, sisakan label aplikasi gitu ya. Tapi kan harusnya bisa di crop tuh, di cropping aja. Kalau misalkan harusnya JPEG ada labelnya, maaf misalkan ada aplikasi apa pojok kiri bawah atau kanan atas, itu ya masih nggak apa-apa sih, cuma kurang enak aja gitu dilihatnya. Unit kerja masing-masing UO, darat, laut, udara, Kemhan, Mabes TNI. Mau langsung yang sudah tahu RSPAD Gatot Subroto boleh, Gatot Subroto gitu, misalkan dia ngelamar perawat, udah di sana udah jelas tertera RSPAD Gatot Subroto, nah itu boleh langsung. Kalau misalkan nggak tahu, karena mungkin orang umum juga nggak tahu, itu nggak apa-apa sih. Tapi sebaiknya memang sudah kalau misalkan cara taunya gimana satuan kerja, ketika di lampiran pengumuman itu ada misalkan TNI AU, kalimat pertama misalkan Lantamal, nah itu udah jelas tuh Lantamal berapa gitu, Lantamal bla 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 belakangnya. Atau misalkan analis penyuluh hukum peraturan perundang-undangan, nah berarti satkernya itu udah jelas Biro Perancangan Perundang-undangan. Tahunya dari mana? Oh ya, ada di penempatan, di rencana penempatan. Di rencana penempatan itu ada sampai ke satkernya.
Jadi kalau teman-teman lihat di pengumuman Robert Kemhan itu ada yang rencana penempatan. Nah, di rencana penempatan itu ada sampai satker terkecilnya, yang itu rencananya nanti teman-teman akan ditempatkan sesuai dengan rencana itu. Dosen ijazah 1 S2 yang diupload sesuai kualifikasi pendidikannya. Kalau misalkan ngelamarnya untuk kualifikasi S2, berarti yang diupload adalah S2 minimal ada 1, mau ditambah S1 nya boleh, mau S1 aja, S2 nya aja yang sesuainya aja boleh. Ijazah asli boleh, ijazah fotokopi boleh, tapi ada legalisir basah. Surat lamaran yang terhormat tergantung. Oh iya benar, kalau Kemhan berarti Menteri Pertahanan, Mabes TNI, Panglima TNI, terus Kasat, Kasal, Kasau, UP nya masing-masing lah tuh saya lupa. Dengan surat pernyataan boleh. Unit itu apa ya? Ini unit apa ya? Saya nggak ngerti nih maksud unitnya apa. Alamatnya tidak usah, alamatnya ditulis juga lengkap. Untuk alamatnya misalkan Kasal, Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur, ditulis atau Jakarta, minimal Jakarta Timur minimal. Kalau nggak ada ya nanti itu namanya nggak sesuai dengan ketentuan pengumuman, bisa di disclaimer, bisa ditolak. Tidak ada formasi dokter umum, Dokter Suyoto, kayaknya nggak ada, tapi lebih jelasnya bisa lihat di lampiran pengumuman untuk Suyoto. Saya nggak hafal satu persatunya, walaupun ada juga nih di sebelah saya datanya, tapi daripada kita harus cari-cari lama-lama. Wajib SKCK dibilang wajib sangat ya enggak, tapi kalau bisa tetap diupload. Tapi karena mungkin pandemi seperti ini, ya kalau tetaplah diupayakan diupload. Kalau sudah terlanjur diupload ya nggak apa-apa, itu tidak membuat TMS, tapi penilaian administrasi lebih lengkap, lebih baik. Yang terhormat ya boleh ditambah, boleh enggak, nggak apa-apa, yang penting sesuai ketentuan. Status kerja sesuai KTP. Oh ini bebas status kerja mah, sesuai KTP, sekarang udah kerja nggak ada masalah. Terus SKCK diupload berikut, ya benar, SKCK digabung sama pernyataan 11 poin, itu 1 mega cukup lah. Jadi mau diupload boleh, mau enggak juga enggak menyebabkan itu TMS, tapi saran saya ya sebaiknya diupload. Kayaknya pertanyaannya sih sebetulnya itu aja, makanya kita nanya di DM pun kurang lebih ratusan pertanyaan, ya itu lagi pertanyaannya, maka kita menyempatkan untuk online live IG aja biar langsung kita jelaskan, dan nanti bisa dilihat juga sama teman-teman yang lain yang nggak sempat. Videonya di save ya, nanti kita save, mudah-mudahan nggak ada kendala ketika save videonya. Akreditasi saat tahun lahir, tahun kelulusan. Ya, saat tahun kelulusan, kalau berubah jadi B nggak bisa. Saat tahun tertera di ijazah. SKCK bukan saat tahun lulus ya Pak. SKCK itu kan terbaru, malah harus yang berlaku. SKCK itu 3 bulan atau 6 bulan? 3 bulan kayaknya. Nah SKCK ya wajib yang masih berlaku kalau mau diupload. Pak Ido, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu surat lamaran tidak muat di 1 lembar, 2 lembar boleh, mau 2 lembar. Kalau tulisannya diukir bagus ya nggak apa-apa sih, kan bagus juga, kita bacanya mudah. Mau dibuat 1 halaman boleh, lebih baik 2 juga nggak apa-apa, 3 nggak apa-apa. SMK bisa masuk?
SMK boleh. 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 SLTA kan dia SLTA. SLTA sederajat. Iya. SMK boleh masuk. Boleh. Boleh masuk. Semua jurusan. Semua jurusan sederajat. Nanti sederajat. Dokumen diunggah. Ya sesuai ketentuan aja yang diupload. Kalau yang sudah submit SKCK di nanti aja, boleh juga nanti. Tapi kalau bisa diupload aja lah. Ini yang upload juga baru sedikit. Di data kita yang submit baru berapa ya? Sudah 800 sekarang sudah submit. Tapi umumnya lengkap sih, SKCK-nya dilampirkan. Ada beberapa yang enggak. Ya. Tapi kalau setelah lihat keterangan kita sekarang terus dia nggak melampirkan SKCK, kebangetan nih. Tapi kalau lagi sakit ya dimaklumi lah. Tapi sebaiknya tetap dilampirkan. Tentang perawat, penempatan lokasinya di mana? Nah, di pengumuman sudah ada penempatan perawatnya di mana, itu sudah ada di halaman pengumuman di website kita Kemhan.go.id/Ropek. Di sana ada tuh di pengumuman kemarin yang kita share pengumuman, di bawahnya ada rencana penempatan. Nah, dibaca baik-baik. Perawat yang ini, jabatan perawat ini, perawatnya ada yang S1, ada yang D3. Yang S1 di mana aja, yang D3 di mana aja. Itu ada kok di rencana penempatan. Tidak diunggah online, ketinggalan. Kalau ketinggalan itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan kayak SKCK terus narkoba, nanti aja nggak apa-apa. Tapi lebih lengkap, lebih baik. Surat lamaran ditulis tangan yang pasti. Pita hitam sesuai dengan ketentuan. Diberi materai. Materainya 10.000. Kalau nggak ada 6.000 boleh. 3.000 3 kali kurang ya. 9.000. 6.000 boleh deh, nggak apa-apa. 10.000 boleh. 6.000 doang nggak boleh, kan udah kita kasih keterangan 10.000. Pak, SKB-nya gimana? Wah, ini kita baru mau ngomongin administrasi udah SKB. SKB ya mudah-mudahan lulus seleksi administrasi, yang dinyatakan lulus administrasi, maka semua akan ikut SKD. Jadi seleksi SKD sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya lulus SKD diambil 1:3, akan lanjut ke SKB. SKCK diupload atau tidak? Ya, baiknya diupload. Digabung dengan pernyataan. Di print aja langsung, di print kasih materai. Kalau misalkan nggak mau ditempatin di mana aja atau dikurangi poin itu nggak ada, itu akan kita tolak. Surat tes kesehatan yang diperiksa poin apa aja? Ya, tes kesehatan kalau nggak diupload itu bisa menggugurkan. Terus dokternya juga sebisa mungkin yang ada NIP-nya. Unit kesehatan pemerintah. Kalau klinik biasa itu nggak bisa. SKCK diupload juga. Ya, sebisa mungkin diupload SKCK. Lanjut 10 menit lagi ya. 10 menit lagi kita lanjutkan. Ketiga, sekretaris administrasi perkantoran. Ini sebetulnya sama ya kegiatan sekretaris sama. Oh, beda deh, kalau sekarang sudah beda. Nggak bisa kayaknya Kak untuk sekretaris melamar D3 administrasi perkantoran, nggak bisa, nggak satu rumpun. Kalau masih administrasi negara, administrasi perkantoran masih mirip lah, satu rumpun. Ijazah bagian depan aja, ya benar. Nilai rapot nggak perlu, bukan nilai rapot tapi nilai yang dibalik ijazah. Poin dalam surat lamaran ditulis aja semuanya, lampirannya bisa menyusul walaupun nggak ada di uploadnya. Surat narkoba terus RH, nanti RH-nya nanti. Berat badan berlebihan. Berat badan sih nggak ada pengaruhnya sebetulnya. Yang penting tes kesehatan yang bersangkutan sehat, terus mampu. Tes kesehatan kita ada lari, misalkan lari 2.400 meter, selagi dia mampu, mungkin dia biasa olahraga, mampu, ya nggak apa-apa.
saat saya lulus masih proses akreditasi. Nah, proses dikti ini kalau ada surat keterangan dari diktinya juga nggak apa-apa, misalkan dia lagi proses tapi dari diktinya ada surat keterangan bahwa kampusnya ini proses ini dan dapat nilai A atau B gitu. Tapi kalau nggak ada ya mohon maaf nggak bisa. Ya, untuk akreditasi yang kalau kesehatan ada dalam PTKes ya, dalam PTKes atau ada juga yang Kementerian Kesehatan akreditasinya langsung Kementerian Kesehatan, ada juga yang ban PT. Sebisa mungkin dua-duanya kalau ada. Kalau nggak ada salah satunya nanti tim verifikator yang melihat kalau memang harusnya itu ada dua-duanya tapi nggak diupload, nanti itu buat jadi bahan pertimbangan nanti buat kelulusan berkas. Kakak dan akte nggak usah diupload, kakak dan akte kelahiran nggak perlu diupload kecuali yang Papua. Nah, kakak sama akte nanti wajibnya saat pemberkasan. Seleksi SKD administrasi nggak perlu, tapi di lamarannya ya ditulis semuanya. Data riwayat hidup juga nggak usah dilampirkan, diupload, lampirkannya nanti saat pemberkasan. Jadi gini, surat lamaran ini kan yang dibuat cuma untuk teman-teman upload di SSC ASN ya. Jadi di scan, di upload. Terus setelah itu nanti dikumpulkannya nggak dikirim ke kami. Dikirimkannya nanti ketika sudah dinyatakan lulus proses pemberkasan. Riwayat hidup, nanti riwayat hidup bahkan ada formatnya sendiri ya. Daftar riwayat hidup itu ada formatnya sendiri ketika mau pemberkasan. Yang sekarang di lamaran tulis aja lah daftar riwayat hidup. Poin berapa itu ya? Riwayat hidup. Contoh surat lamaran. Daftar riwayat hidup. Berat badan ketentuan nggak ada ketentuannya, tapi selagi dia sehat dan bisa mengikuti semua rangkaian kegiatan. Jadi pakai SKCK apa enggak nih? Ya, sebisa mungkin diupload. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, tidak menentukan disclaimer atau ditolak. Lagi di jalan susah sinyal, insya Allah nanti kita upload di IGTV ya. Riwayat hidup dilampirkan, mau dilampirkan boleh, enggak juga nggak apa-apa riwayat hidup. Dokter memberi keterangan SIP bukan NIP, apa minta lagi? Ya minta lagi aja NIP-nya dok, minta NIP-nya dok. Akreditasi C, mohon maaf akreditasi nggak bisa, tapi kalau mau coba barangkali nggak ada yang lamar ya mungkin yang akreditasi C juga masih diizinkan sama panitia. Lokasi SKP di mana di Jakarta apa domisili kota terdekat, terserah kakak pilih, terserah teman-teman pilih. Misalkan kita tes SKD nya besok tanggal 1 Agustus. Nah kebetulan tanggal 1 Agustus jadwal kita pulang kampung, ada saudara yang melakukan resepsi gitu. Nah, boleh di sana, misalkan di Bandung atau juga di Makassar ikut suami boleh. Prodinya C nggak bisa, prodinya harus B. Kampus boleh C. SKCK perlu apa tidak? Ya lebih lengkap lebih baik. Kalaupun nggak lengkap SKCK ya, SKCK nih garis bawah SKCK. SKCK nggak dilampirkan itu tidak menjadikan seseorang PMS, tapi lebih lengkap lebih baik. Itu pedoman kita, lebih lengkap lebih baik, karena kita saingannya kan banyak nih. Per siang ini sudah 9.700 lamar untuk Kementerian Pertahanan.
sudah 9.800 tuh, tadi 9.700, sekarang 9.800. Jika sedang PPKM darurat, ya memang sebisa mungkin diupload, kalau tidak juga nggak ada masalah. Bikin surat lamaran huruf kapital boleh nggak? Yang rapi aja kan, yang rapi, tulisannya rapi. Kalau di situ huruf besar kecil ya, kalau huruf besar semua malah aneh kayaknya. Yang rapi aja tulisannya, sesuai EJD yang benar lah, sesuai dengan tulisan, habis titik ya huruf besar gitu, biar rapi. Mulai kataloger laki-laki perempuan boleh, salah satunya boleh, laki-laki atau perempuan boleh. Nama PPKM nggak apa-apa. Apa aja? Bersih keuangan, D3 administrasi perkantoran, dan 3 keuangan. Administrasi dan boleh lah, masih D3 administrasi, masih nggak apa-apa. Salah satu huruf, nah salah satu huruf yang benar yang mana nih, di ijazah atau di KTP? Masa KTP nggak, ijazah nggak sesuai sama KTP ya? Nah ini bisa disclaimer juga tuh, bisa ditolak tuh kalau beda ijazah sama KTP, kecuali ada keterangan lagi tuh dari kampus. Poin 2 di lamaran itu, poin 2 apa ya? Riwayat hidup. Baik, waktu kita 5 menit lagi, terakhir yang hamil bagaimana? Yang hamil ketentuan kita sih nggak apa-apa, tapi nanti kan ada tes kesehatan itu ada larinya, barangkali ada kegiatan fisik selanjutnya, terus juga ada tes urin. Kayaknya daripada nanti sayang ya harus lari 2.400 meter, ya nggak apa-apa sih kalau mau dicoba, tapi kalau bisa ya dipikirkan kembali gitu. STR wajib ya, STR wajib bagi tenaga kesehatan. Kesehatan rohaninya nggak ngikut, harus ada dong. Kesehatan, surat keterangan kesehatan, apa sih tertera? Sehat jasmani dan rohani, harus sehat jasmani dan rohani. Kalau kurang surat jasmani aja, itu nanti bisa ditolak, karena yang kita minta sehat jasmani dan rohani. Karena biasanya ada pemeriksaan lagi tuh yang untuk rohaninya. Pertanyaannya jangan yang ulang-ulang. Iya, pertanyaannya cuma ini aja sih rata-rata. Berat badan tuh sama lagi yang dipertanyakan sama. Jadi intinya kita aja lah. Dari 1 jam ini terima kasih banyak yang sudah ditanyakan. Kesimpulannya, yang pertama, surat lamaran ditulis tangan, surat pernyataan itu baiknya diketik, di print, dikasih materai, ditandatangani, diupload. Boleh digabung untuk SKCK. Jadi diulangi, untuk SKCK dianjurkan diupload, nggak diupload karena mungkin lagi sakit atau keterangan lain, atau bisa jadi nanti verifikator itu nanya kenapa nggak diupload gitu kan. Tapi sebisa mungkin diupload, dilengkapi data-datanya. Foto wajib background merah. Terus surat lamaran wajib sesuai ketentuan. Surat keterangan sehat itu wajib dari unit kesehatan pemerintah dan harus dokternya yang memiliki NIP. Terus selanjutnya lagi STR wajib bagi tenaga kesehatan. Bagi dokter itu bukan STR yang internship. Jadi STR beneran ya, ada STR internship. Kalau dokter kan itu yang untuk praktek magang gitu ya. Itu STR bukan STR internship. Ijazah itu ijazah asli, fotokopi boleh tapi legalisir cap basah. Untuk SMA
ijazahnya halaman mukanya aja, terus transkrip nilai itu stempel cap batas juga atau asli. Untuk SMA-nya pakai lampiran belakang, bukan rapot, lampiran belakang. Terus untuk akreditasi yang SMA itu boleh dilampirkan boleh tidak, tapi nanti verifikator juga memeriksa tuh untuk tingkat sekolahnya. Akreditasi dari kampus sama SMA-nya nanti diperiksa kembali oleh verifikator pada instansi terkait, dalam hal ini ban PT atau ban SM. Formatnya nggak usah diketik lagi, misalkan format surat lampiran pojokan dikit tulis lagi, nggak usah, itu nggak perlu. Yang penting udah jelas yang terhormat itu kan suratnya, nggak usah lagi, itu kan format. Yang namanya format pasti ada blankonya gitu ya. Kalau teman-teman tulis kan bukan lagi format namanya, sudah surat lamaran. Oke, demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Terus terkait PPKM darurat dalam keadaan pandemi COVID-19, tolong tetap jaga kesehatan pada teman-teman. Mudah-mudahan bisa gabung bersama kami nantinya, terus juga bisa mengikuti semua rangkaian tes. Oh ya, satu lagi, nanti kalau misalkan ada teman-teman ketika jadwal tes itu terkena, maaf, nanti harus isolasi mandiri atau sedang sakit, itu nanti kebijakannya kita kembalikan pada BKN. Apakah BKN menyediakan sistem bagi peserta yang sedang terkena COVID? Tahun kemarin sih disediakan bagi peserta yang reaktif tapi bukan yang sedang COVID. Jadi ketentuan selanjutnya terkait pelaksanaannya nanti ada petunjuk pelaksanaan, menyusul nanti kita publikasikan pada pengumuman selanjutnya. Terus ketentuan lainnya sebisa mungkin disesuaikan dengan pengumuman yang sudah kami upload, yang sudah kami publikasikan baik di sosial media ataupun via surat atau via media lainnya. Yang terakhir, untuk teman-teman sekalian, sebelum mendaftar, karena cuma bisa satu jabatan yang dipilih satu instansi, mohon diperkirakan baik-baik betul-betul untuk seleksi administrasi ini masuk atau tidak, dan yang akan diterima pastinya yang jabatannya satu rumpun, yang ijazahnya mendekati gitu. Jadi kalau sudah jauh, itu mohon maaf, lebih baik dipilih, dicari kementerian lain aja. Terus untuk teman-teman yang SMA, memang ini lebih banyak bertanya nih, tapi nggak apa-apa, sama aja. Kita lebih jelasnya nanti kalau tidak bisa diselesaikan secara tanya jawab langsung seperti ini, bisa melalui DM. Memang via DM itu nggak semuanya bisa terbalas karena ribuan ini peserta kita, lumayan 9.800. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah gabung. Sekali lagi, terus jaga kesehatan, salam sehat selalu. Terima kasih banyak. Salam.